Pernah kepikiran nggak sih gimana cerita di balik berita yang kita baca tiap pagi? Dari sekedar ide sampai jadi headline di halaman depan. Ternyata perjalanannya itu, wah, lumayan panjang dan seru. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Jadi gimana caranya sebuah ide mentah bisa jadi berita utama yang nampang di mana-mana? Jawabannya tuh ternyata nggak dimulai di lapangan loh, tapi justru di sebuah ruang rapat yang isinya debat seru. Jauh sebelum seorang reporter siap-siap ke lapangan, ada fondasi yang harus dibangun dulu. Nah, inilah yang namanya tahap cetak biru, alias perencanaan. Inilah pusat kendalinya, rapat redaksi. Anggap aja ini kayak markas komando buat para jurnalis. Disinilah semua ide diadu, didebatin, sampai akhirnya ada keputusan. Oke, cerita mana nih yang bakal jadi omongan orang hari ini? Proses ini ada nama kerennya, perencanaan berita atau news planning. Jadi ini bukan sekedar ngobrol pagi biasa ya, tapi sebuah proses yang sangat strategis buat nentuin arah berita. Bayangin aja nih, tim redaksi itu kayak koki, lagi ngerancang menu buat besok. Tiap hidangan harus pas dan menggugah selera pembaca. Intinya, rapat ini punya dua tujuan utama. Pertama, milih amunisi. Cerita mana yang dampaknya paling besar. Kedua, ngerahin pasukan. Reporter mana yang paling pas buat ngeliput cerita itu. Semuanya biar efisien dan hasilnya maksimal. Fokusnya juga beda-beda. Kalau surat kabar harian, mereka mikirnya buat siklus 24 jam ke depan. Apa berita paling panas buat headline besok pagi? Beda sama majalah, mereka mainnya jangka panjang. Topik mendalam apa ya yang bisa kita kupas tuntas buat edisi bulan depan? Satu lari sprint, yang satu lagi lari maraton. Tapi kan rencana sebagus apapun butuh orang-orang hebat buat ngejalaninnya. Jadi, siapa aja sih para arsitek di balik sebuah berita? Nah, ini dia tim intinya. Pemimpin redaksi itu ibarat kapten kapal, penentu arah sekaligus yang tanggung jawab penuh. Redaktur pelaksana itu manajer operasionalnya yang mastiin mesin redaksi jalan terus. Terus ada redaktor, ini bagian quality control yang moles naskah mentah jadi berita siap saji. Dan tentu saja reporter, mereka adalah mata dan telinga kita di lapangan, ujung tombaknya pencarian berita. Oke, rencana udah matang, timnya udah siap. Sekarang, waktunya ubah strategi di atas kertas jadi aksi di lapangan. Perburuan cerita pun dimulai. Begitu dapat tugas, reporter langsung masuk mode perburuan berita. Jurnalisme yang beneran itu nggak nunggu berita datang, tapi ngejar berita. Kalau ada kabar soal korban lumpur Sidoarjo, mereka nggak bakal diam aja di kantor. Justru, mereka harus jadi yang pertama sampai di lokasi. Perburuan ini ada dua skenario. Pertama, berita terduga, ini liputan yang emang udah direncanain dari awal, kayak mantau perkembangan kasus tadi. Kedua, nah ini yang seru, berita tak terduga, kejadian tiba-tiba yang nggak ada di agenda. Disinilah naluri jurnalis diuji, kemampuan buat mencium adanya berita besar di tengah situasi yang tak terduga. Buat ngerangkai cerita yang utuh, reporter itu punya 3 senjata utama. Pertama, reportase. Artinya, ngeliat langsung dengan mata kepala sendiri. Kedua, wawancara, dengerin langsung dari sumbernya. Dan ketiga, riset, yaitu ngehubungin semua titik pakai data dan konteks. 3 hal ini adalah fondasi berita yang kuat. Oke, bahan-bahan mentah dari lapangan udah kekumpul semua. Sekarang saatnya kita masuk ke dapur redaksi buat ngintip gimana semua itu dimasak jadi berita yang siap kita baca. Alurnya itu sistematis banget, mulai dari penugasan, di mana sebuah ide dititipkan, lanjut ke penyerahan, waktu reporter ngasih draft pertamanya. Terus, tahap yang paling krusial, penyuntingan. Di sini naskah bakal dibedah, dicek ulang, dipoles. Nah, kalau udah lolos uji kelayakan, barulah berita itu siap diterbitin buat kita semua. Disinilah peran editor itu jadi penting banget. Mereka bukan cuma koreksi salah ketik loh, mereka itu ibarat penjaga gerbang informasi. Merekalah yang nentuin nasib sebuah tulisan. Apakah bakal jadi sorotan utama yang dilihat semua orang, atau cuma jadi tulisan kecil yang mungkin terlewatkan. Tapi sekedar ngelaporin fakta aja tuh ya nggak cukup. Jurnalisme yang berkualitas itu harus lebih dari itu. Soalnya, kita sebagai pembaca kan nggak cuma butuh tahu apa yang terjadi. Kita perlu paham kenapa itu bisa terjadi dan apa dampaknya buat kita. Nah, jurnalisme terbaik itu yang bisa membawa kita lebih dalam dari sekedar permukaan. Coba bayangin kayak lagi ngupas bawang. Lapisan pertama itu kulit luarnya.
sekedar info dari siaran pers atau pidato resmi. Lapisan kedua, kita kupas lagi. Reporter mulai verifikasi, wawancara banyak pihak, observasi langsung. Nah, lapisan ketiga, ini intinya. Analisis mendalam yang ngejelasin kenapa ini penting, apa penyebabnya, dan apa akibatnya. Di sini pemahaman yang utuh baru kita dapat. Kutipan ini benar-benar kena banget. Kalau reporter cuma ngandalin informasi lapisan pertama, batas antara jurnalisme dan humas itu tipis banget. Artinya, jurnalisme yang sejati itu baru dimulai saat siaran pers selesai dibacakan. Jadi, setelah kita bongkar semua proses di balik layar, dari perdebatan di ruang redaksi sampai analisis yang berlapis-lapis, pertanyaannya sekarang buat Anda. Lain kali baca berita, apakah Anda cuma bakal lihat permukaannya aja, atau jadi penasaran buat mencari tahu lapisan-lapisan di baliknya?